Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, izinkan kami menyampaikan beberapa hal menyangkut tentang tugas dan tanggung jawab yang dibebankan atau yang diberikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan peraturan Bupati Aceh Tenggara nomor 15 tahun 2017. Awal tahun 2017 Dinas Kominfo terbentuk, sebelumnya bergabung dengan Dinas Perhubungan dan Telkominfo nomenklaturnya. Kemudian perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini bahwa indikator kinerja sesuai dengan RPJMK Kabupaten Aceh Tenggara 2017-2022 ada 3 secara garis besar yang dibebankan tugas dan tanggung jawab dengan capaian-capaian yang sudah ditentukan di dalam RPJM kepada kami. Yang pertama adalah lembaga penyiaran publik. Kita ada Radio Aceh Tenggara, Radio Agara FM dengan frekuensi 98,2 berfungsi dengan baik dan alhamdulillah sampai saat ini masih berfungsi dengan kendala pemancar radio kita itu, radio Pemda itu masih berada di lingkungan Dinas Perpustakaan, dan insya Allah kalau tidak ada halangan mungkin tahun 2022 yang akan datang akan dipindahkan ke kantor Dinas Kominfo, karena menurut masukan dan asistensi dari tim teknis yang memahami pengungsian dari radio publik lokal itu, lembaga penyiaran publik lokal itu sangat rentan, sangat besar masalahnya apabila rentang kendalinya terlalu jauh dari Dinas Perpustakaan ke kantor Dinas Kominfo. Dan alhamdulillah capaian itu sudah kita capai 100%. Berikutnya, cakupan layanan telekomunikasi, ada 15 kecamatan yang sudah dapat menjangkau jaringan telekomunikasi. Sebagian kecil dari 15 ini ada di Kecamatan Ketambi, masih belum bisa tercakup layanan telekomunikasi. Kemudian Kecamatan Leuser. Perlu kami sampaikan bahwa Kecamatan Leuser ini suratnya mungkin sudah berkali-kali kita sampaikan kepada Kementerian Kominfo dan Bakti, Badan Aksesibilitas Komunikasi Indonesia, dan informasi yang kami dapatkan mungkin di tahun 2022 atau tahun yang akan datang sudah dibangun tower atau base transceiver station yang dibangun di 2 titik di Kecamatan Leuser, sehingga kita berharap kesulitan dari masyarakat kita, saudara kita yang ada di Kecamatan Leuser bisa teratasi di tahun 2022. Kemudian kami sampaikan juga bahwa dari pendataan yang kita lakukan ada 34 titik blank spot atau daerah yang sulit terjangkau diakses jaringan telekomunikasi yang tersebar di 15 kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Dan ini pun kita sudah menyurati, Bapak Bupati sudah menyurati Kementerian Kominfo melalui Gubernur Aceh, dan informasi yang kita dapatkan tahun depan juga ini sudah terselesaikan, dan mudah-mudahan tidak ada titik blank spot lagi yang menyebabkan masyarakat kita kesulitan mengakses informasi dan kesulitan dalam melakukan usaha. Selanjutnya yang ketiga, mengenai keterbukaan informasi publik,
perlu kami sampaikan bahwa keterbukaan informasi publik ini sudah menjadi sebuah keniscayaan, sudah menjadi sebuah keharusan, dan ini selalu dimonitoring atau dinilai oleh, kalau lembaganya ada lembaga ombudsman. Dan yang terakhir kemarin kunjungan ombudsman ke sini, ke Kabupaten Aceh Tenggara, juga masih banyak didapati persoalan-persoalan tentang keterbukaan informasi publik, karena website sebagai sarana untuk mengaktifkan atau mengisi keterbukaan informasi publik itu di OBD masih sangat minim berfungsi. Perlu kami sampaikan bahwa keterbukaan informasi publik ini amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, turunannya PP 61 Tahun 2010. Kemudian dasarnya lagi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, mohon izin Pak Sekda kami menyampaikan bahwa dari persentase keaktifan website ini kami melihat sangat minim sekali dan capaiannya belum sampai 10%. Hanya 5 OPD yang betul-betul mengaktifkan websitenya itu dan betul-betul mengisi. Tapi ada 60 OPD mengaktifkan website tapi tidak mengisi apa-apa. Dalam kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan bahwa kami dari Dinas Kominfo kebetulan ada admin website kabupaten kita yang sudah resmi, siap kapanpun dimanapun mungkin bisa berhubungan lewat telepon atau lewat WhatsApp atau datang ke kantor Kominfo untuk mengaktifkan website masing-masing. Dan kami sampaikan bahwa pengaktifan website ini tidak berbayar, tidak ada bulanannya dan sebagainya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini juga mohon Pak Sekda agar untuk 2022 nanti kiranya di seluruh OPD ini dianggarkan juga admin pengelola websitenya itu, supaya websitenya ini betul-betul dapat berfungsi sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam kesempatan ini kami menghimbau khusus kepada kita semua, rekan-rekan kepala OPD, para BNS, para TPK, kiranya lebih bijak menggunakan media sosial. Gunakan media sosial itu untuk bersilaturahmi, kemudian untuk saling bertukar informasi. Jangan gunakan media sosial itu yang pertama untuk membuli orang, memfitnah orang, kemudian menilai dan mengukur orang, karena terus terang orang yang kita ukur, orang yang kita nilai, orang yang kita fitnah pun belum tentu kita lebih baik daripada orang-orang itu. Dan perlu kami sampaikan bahwa sekali kita mempost, sekali kita memposting, jangan dikira ketika kita hapus rekam jejaknya nggak ada. Sampai kiamat nanti dunia ini rekam jejaknya itu tetap tersimpan. Itu namanya rekam jejak digital. Dalam kesempatan ini sekali lagi kami menghimbau kepada kita semua, khusus kepada PNS, TPK, honorer, jangan latah untuk mengikut-ikut, untuk membuat komentar, membuat postingan yang aneh-aneh. Kita diikat, ada kode etik PNS, kemudian ada PP 53 2010, dan ada PP terbaru lagi yang baru diterbitkan yang lebih keras lagi, lebih ketat lagi untuk mengatur kita pegawai negeri sipil atau ASN ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Di sana sini pasti lebih banyak kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahi wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.